magang. Boleh ngambil di luar gitu ya. Itu kan kebijakan politik kan, kebijakan pemerintah kan. Iya. Terus harusnya mengubah Unkris jadi kayak gimana? Seperti hancur. Jangan putus asa gitu kok. Lebih apa? Membuat Unkris lebih apa? Lebih fleksibel dong ya harusnya. Ya kan? Gimana caranya melepas 3 semester mahasiswa untuk belajar di luar? Caranya gimana? Kalau masih harus tatap muka. Sama aja kayak sekarang. Tahu nggak? Kita suruh bikin kelas online. Ya kan? Suruh mengajar jarak jauh. Tapi dosennya suruh absen. Gimana ceritanya? Sama aja. Sama aja dong. Iya, Sama aja. Ngapain saya datang ke kampus, menempuh perjalanan 50 kilo, terus nggak ada kalian, nggak ada yang saya ajar. Kalian saya ajarnya masih online, terus saya harus jalan ke kampus gitu, bolak-balik 100 km. Buat apaan? Ya, jadi itu menyulitkan kalau kita nggak bisa fleksibel. Ya kelasnya online, ngajarnya ya online, gurunya ya online. Kalau minta bukti kinerja saya kirimin aja ini. Apa yang saya ajarin, saya kirimin aja video kita. Saya udah ngajar nih begini sesuai dengan RPS, ya kan? Kenapa harus diminta absensi jempol lagi? Nggak bisa titip jempol kan? Nah, itu sebenarnya ada perubahan yang harus kita sikapi, tapi malah jadinya nggak fleksibel. Itu faktor P. Faktor ekonomi apa? Terkait kebijakan itu, Bu. Terkait kebijakan itu. Kebijakan apa? Yang tadi, yang menteri itu. Enggak, tadi yang menteri itu kan politik, faktor politik, yang sebenarnya mendorong kita untuk berubah. Cuman kita malah berubahnya tanggung. Kelas boleh online, dosen harus cap jempol. Absen. Nah, gimana? Karena faktor yang beda, faktor ekonomi, yang pastel tadi loh. Faktor ekonomi ada nggak yang harusnya mendorong kita untuk berubah? Ada nggak? Kalau secara saya nggak tahu kondisi di Unkris, tapi kira-kira dengan kondisi sekarang itu kita bisa nggak berkembang? Keuangan kita bagus nggak sih? Enggak. Nggak tahu. Dan? Tahu, Bu. Defisit kan, Bu. Waktu hari Selasa, Rizal Ramli udah memprediksi, Bu. Kalau virus corona tidak bisa cepat diatasi dalam waktu 2 bulan, perekonomian hanya tumbuh 3% di tahun ini. Ya iya pasti tadi kayak saya bilang. Pertama kali yang ngedrop kan ekonomi. Orang nggak kemana-mana, nggak belanja, nggak jalan-jalan. Ya kan? Nah, sementara Unkris sendiri, kondisi ekonominya kayaknya belum memungkinkan untuk berkembang atau tidak dimungkinkan untuk itu. Kita secara pemasukan SPP-nya berapa sih sekarang? 6 plus 2,5. Kalau di kampus lain, kelas karyawannya berapa? Kampus mana dulu nih, Bu? Ya nggak tahu, kasih aja perbandingan. Teman Asapia, kalian ada di ya. kampus mana? Asapia. Asapia 5, Bu, Asapia. Asapia 5. Kelas karyawan? 4. Iya. Mercubuana berapa kok? 8,5, Bu. Mercubuana mahal, Bu. Hampir 12-an. Terus yang lain? Unindra 2,5, Bu. Hah? 2,5? Ya Unindra. 2,5 juta. 2.500.000, Bu. Kok bisa? Bisa kan dia subsidi dari ini, Bu. PGRI. Ya.
Ya, di satu sisi menurut saya sih itu menyulitkan buat berkembang, kecuali ada yang donatur kayak begitu. Secara ekonomi kita udah ketinggalan banyak banget. Kemarin salah satunya yang dipermasalahkan ketika dosen disuruh absen oleh para dosen adalah kalau dosennya yang disuruh absen setiap hari, itu harusnya gajinya 10 juta. 10 juta. Bukannya udah segitu, Bu? Hah? Bukannya udah segitu? Mimpi kamu, Denny. Kirain, Bu. Aduh. Ngimpi si Denny nih di siang hari dulu. Iya, kampus lain tuh tahu Bu Deti nggak? Hah? Bu Devi Krisnawati ya, Bu? Deti. Deti Nurfadilah. Fadilah. Deti nggak? Kan pindah ke IPMI. Kemana, Bu? Kemana, Bu? Ipni. Ipui. IPMI. Yang di Kalibata. Oh, Mi. Sana juga harus masuk tiap hari, tapi lebih gede. Jadi oke. Gitu kan? Nah, kita nggak akan bisa Kan berkembang di kalau Unkris bayarannya mahal, Bu. bayaran sekolahnya. Di Unkris. Maksudnya kan ada uang gedung sama uang semester gitu. Masa iya dosennya gajinya nggak sampai 10 juta? Sampai kaget saya. Ya enggak lah. Sekali, Bu. Kan Apa? mahasiswanya juga banyak, Bu. Nah, perlu Kalau apa? Apa, Den? Pak Giat pernah bilang, kayaknya sih nggak beres. Nggak Tapi beres nggak ya? tahu. Iya. Kalau kata Pak Fembra campur ibadah ya, Bu. Ya, habis memang nggak mungkin kaya sih. Cuma maksudnya ya apakah itu memadai gitu kan? Karena kalau itu tidak gini, kalau kesejahteraan itu masih sulit, ya kalau dosen yang nggak berkembang, alasannya sih jelas menurut saya. Jadi sebenarnya kita, ya itu tadi, separuh beribadah dalam arti gini, kita idealis aja, mau ngajar yang sebaik-baiknya, memberikan materi yang sebaik-baiknya, dengan harapan, nanti mahasiswanya yang berubah duluan gitu loh. Yang lulus di zaman saya pegang dengan yang lulus di zaman sebelum saya pegang akan kelihatan bedanya gitu loh. Saya mau mahasiswa saya itu misalnya satu terbiasa melakukan analisis, yang kedua terbiasa dengan bahasa Inggris. Kenapa? Supaya kedepannya nanti itu sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan hasilnya. Ngapain sih dikasih jurnal bahasa Inggris, Bu? Bahasa Indonesianya juga ada gitu kan. Tapi itu nanti kumulatifnya ketika sudah mau lulus gitu loh. Nilainya kemampuannya akan berbeda dengan mereka yang tidak dibiasakan dari awal gitu. Nah, kalau kita nggak melakukan perubahan ini, ya lulusan Unkris sama aja dari zaman saya belum masuk sampai saya selesai nanti ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu loh. Jadi yang bisa berubah harusnya berubah duluan gitu loh. Kita nggak bisa mengubah kondisi kesejahteraan ya, tapi kita bisa melakukan perubahan dengan apa? Cara ngajar yang berbeda, materi yang berbeda, gitu. Kira-kira seperti itu. Ada faktor lainnya nggak untuk ekonomi, untuk perubahan di Unkris? Sosial? Tadi kan baru P sama E tuh. Sosialnya udah nggak? Ya, itu kemarin saya nanya. Ada yang kenal Unkris nggak sih? Anda pada tahu Unkris dari mana sih? Kok pada mau sekolah di Unkris tahu dari mana? Dari temen-temen, Bu. Dari spanduk. Temen Bu. Sering demo. Ada temen. Oke. Karena kalau kita Karena kalau kita mahasiswa tuh suka saya tanyain, kalau kamu pakai jaket alma mater, gitu kan? Terus ketemu orang lah gitu, ditanya kan,
Kuliah di mana? Unkris. Berapa? Pertanyaan berikutnya apa? Inggris di mana? Unkris di mana sih? Jurusan. Unkris di mana sih? Kan nggak tahu. Kalau masih daerah-daerah Jatiwaringin mah pasti tahu Bu kalau itu anak Unkris. Cuma kalau misalnya udah main ke Jakarta ya agak Ya masa kita mau main di Jatiwaringin aja, April. Emangnya April? Tahun Unkris itu 2020. sekolah Kristen, Bu. Apa? Kalau ditanya orang, Unkris apa? Oh iya iya. Universitas Kristen. Sekolah Kristen ya? Universitas Kristen. Iya, ada yang begitu juga. Iya. Kan kita tahun 2025 mau jadi apa? Ya, jadi Unggulan. museum, mau jadi museum. Mau jadi kampus unggulan, mau jadi world class university. Lah gimana kalau mainnya cuma di Keranggan doang? Ya kan? Kita harus keluar, ketemu sama apa kampus lain, harus berani diadu. Berani nggak sekarang? Gue masih udah kelas. Oh, jam berapa lu? 10 gua. Sini. Yoi. Oh, buat gue tunjukin. Ya kan? Gimana kita mau go global kalau kita nggak dikenal oleh orang? Nih Denny bawaannya bantal nih, bikin ngantuk nih. Den, pinggirin bantal. Bantu. Hujan tuh. Oke. Dalam rebahan. T, teknologi. Ada nggak? Ya ini, teknologi Belum. sekarang. Belum, Bu. Dipakai nggak sama Unkris? Belum. Si Akad masih, kemarin ngisi KRS, gimana caranya? Masih ke sono, masih ke Masih coba manual. Datang langsung. pusat data. Iya, padahal udah ada di si Akad kan, harusnya itu langsung isi. Terus pembimbing akademiknya tinggal approve, ya udah. Harus nunjuk Iya, bukti begitu, bayar dulu, Bu. Si Harus Akad bikin bukti bayar juga. Sampai juga apa dulu? nunjukin Jadi nggak pembuktian. online. Jadi buat apa itu KRS-an gitu? Kan berarti belum memanfaatkan teknologi kan? Ya ini kondisi sekarang akhirnya jadi memanfaatkan terpaksa. Dipaksa dengan ada physical Iya, distancing, Yogyakarta. harus jarak jauh. Kalau enggak ya kita akan lama aja. Masih pakai cara yang lama. Gitu. Oke, yang berikutnya sosial teknologi. Apa yang kedua? Environment, Nah, apa itu? Lingkungan. lingkungan. Lingkungannya gimana? Sekarang ada yang kan sekarang ada konsep Go Green tuh. Kira-kira Unkris sudah pakai belum? Belum. Belum lah. Kalau KRS masih di print, masih dikasih itu masih belum Go Green. Google Kalau Go Green tuh udah paperless, semua udah pakai sistem. Wifi-nya mesti dicabut nih. Wifi-nya masih. Nah, jadi kalau kita L itu apa? Legal, ya kan? Ada nggak peraturan hukum yang seharusnya udah membawa kita berubah? Enggak ada, Bu. Hah? Belum. Belum. L-nya kayaknya belum Belum ada, ada. Karena Kemenristek sekarang masih tersuruk-suruk mengikuti perubahannya Nadiem. Belum bisa. Kan sekarang ada perubahan katanya reakreditasi itu nggak harus minta. Yang minta adalah yang mau ganti. Misalnya kita apa akreditasinya? A. Ekonomi A. Ekonomi A. Misalnya yang B. Yang B kalau sudah puas dengan B, nggak mau pindah ke A, nggak usah akreditasi. Itu peraturannya gitu Jadi sekarang. Berarti akreditasi sekarang udah nggak diperluin gitu dong. Nggak perlu dilakukan setiap 5 tahun, tapi sewaktu-waktu diperiksa sama Kemenristek harus bisa menyiapkan buktinya bahwa kita layak dengan akreditasi A. Kalau enggak langsung diturunin. Kalau dulu kan kita setiap 5 tahun sekali harus reakreditasi ulang kan, walaupun sudah A, 5 tahun lagi harus reakreditasi untuk memastikan oh dia masih A gitu kan. Oh, kalau sekarang paten gitu, Bu. Enggak, sekarang tidak harus mengajukan, tapi setiap kali diperiksa harus bisa menunjukkan. Jadi yang dikuatin di sistem kontrolnya.
akan dilakukan pemeriksaan apakah secara random, apakah misalnya kampus ini udah layak, masih layak nggak? Dia ngaku A, masih layak nggak A? Jangan-jangan setelah nggak mengajukan reakreditasi turun ke B. Gitu. Jadi sekarang dibesarkan di kontrolnya. Perubahan itu kalau Unkris lalai, dia nggak siapin borang segala macam, ketika diperiksa tiba-tiba jatuh. Jadi bisa loh itu. Karena kita terlalu enak nggak menyiapkan apa-apa. Mau nggak mau dengan adanya proses reakreditasi, kita kan dipaksa kan setiap 5 tahun nyiapin materi, setiap 5 tahun nyiapin penelitian yang mesti dilaporkan. Nah ini enggak, kalau kita abaikan, bisa-bisa nanti kita tiba-tiba, loh penelitiannya kurang, apanya kurang, terus turun akreditasinya. Gitu. Oke? Kira-kira cara ngukurnya begitu. Nah, saya akan minta Anda untuk menganalisis. Pada punya kantor semua kan? Punya. Punya, Bu. Punya. Nah, Punya, Bu. coba dianalisis. Apa Pak Jarwo? Enggak, Bu. Coba dianalisis faktor-faktor yang mendorong perubahan di kantornya masing-masing. Bu, saya nggak punya Perubahan kantor, di Bu. kantornya. Kantor Ada yang nggak punya, saya Bu. nganggur, Bu. Gimana ini, Bu? Kantor orang aja. Nganggur, Bu. Kerja dulu. Ya kantor siapa aja lah, Cid. Mantan kantor aja, Be. Mantan kantor Dan tuh. kantor ya, Bu ya. Perubahan atas apa, Bu? Apa? Perubahan atas apa? Lah dor. Perubahan di instansinya masing-masing. Pak Jarwo misalnya, dulu bagaimana, sekarang bagaimana kantornya, itu ada faktor-faktor perubahan apa? Pasti yang pasti misalnya sebuah kebijakan aspek ya. pemerintah atau kondisi politik, nah, gitu-gitu. Nah, perubahannya itu harus lebih maju atau bebas, Bu? Maju. Disruption ya, Bu? Sebenarnya perubahan itu kan harusnya menjadi lebih baik. Baik. Tapi dalam Tapi prosesnya, kalau misalnya nyatanya ada yang lebih mundur, mari makan nih April nih, aduh bikin orang lapar. Arah pelanggaran. Domi, Bu. Jangan. Kalau misalnya mundur, perubahannya tidak lebih baik, ya menurut saya itu perubahannya belum selesai aja sih. Gitu loh. Belum sampai yang dituju, karena gimana pun nggak ada yang mau perubahan jadi lebih buruk. Pasti lebih baik. Kalau misalnya perubahannya belum lebih baik, berarti Ya nggak apa-apa kan yang saya minta analisis kan faktor-faktornya. Udah ada belum? Faktornya yang mendorong perubahan. Terserah hasil perubahannya mau seperti apa. Belum selesai juga nggak apa-apa. Jadi faktornya internal dan eksternal. Gitu. Bingung nggak? Itu gimana tuh dikumpulnya, Bu? Biasa, Google Classroom. Ntar saya buka. Pokoknya kapan, Bu? Nanti bikin itunya ya. Waktunya, Bu. 1 minggu lah. Minggu depan udah harus beres. 2 minggu, Bu. 1. Siapa bilang 2? 1 ya. 2 minggu, Bu. 1 minggu. Dor. Udah? Kumpulinnya di Google Classroom. Ada pertanyaan? Dor. Bu, bagus kayak nonton Palapa, Bu. Ketahuan kan? Dor. Beda generasinya ketahuan kan? Dor. Kebangetan emang beda generasinya itu. Kalau nggak ada kantornya gimana, Bu? Iya, kalau nggak punya kantor gimana, Bu? kantor orang. Mantan kantor loh, Bu. Kantor yang sebelumnya ada nggak? Bagus. Oh, bukannya di warkop lu kantor lu. Kalau sekarang lagi tidak kerja, analisis kantor sebelumnya. Kalau nggak ada juga, analisis kantor orang tuanya. Nggak ada juga, Bu. Ya nggak mungkin lah. Ya orang tua gimana? Nggak ada juga, Bu. Kantornya Semua suami, yang nggak ada. istri, pacar. Manfaatkan pacarnya.
Kalau nggak punya pacar gimana, Bu? Kalau jomblo gimana, Bu? Cit, kamu kok kasihan banget sih, Cit? Iya, Bu. Udah nganggur nggak punya pacar lagi, Bu. Apa manfaatnya, Cit? Ada FWB-an. Lah bagen. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong lah. Ya, oke. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Nanti saya posting di Google Classroom ya. Abis ini kalian kuliah apa? Lembaga keuangan Keuangan syariah. syariah. Online juga? Apa pakai GC? Enggak. Oke, Bu. Classroom. Oke, ya udah. Minggu depan kita coba 1 jam video, 1 jam, 1 jam, setengah jam GC. Minggu depan, oke? Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Tahri absennya jangan lupa. Selamat malam, Bu. Selamat Terima malam, kasih, terima Bu. kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Stay safe and healthy, Bu. Selamat malam, Selamat malam, Bu. You too, thank you.